57. Clara wanita simpanan. Bram mengepalkan tangannya. Dia melihat satu persatu wajah ketakutan sekaligus wajah polos tak tahu apapun dari masing-masing pekerjanya. Brak. Prang. Semua orang terkejut ketika Bram tiba-tiba saja menendang meja hias di dekatnya yang berada tepat di sebelah tangga sehingga pot bunga kristal di atasnya ikut hancur karena terjatuh ke lantai. Bram menggeram. Mereka semua masih diam tak mengatakan apapun. Bram mengerutkan dahinya ketika menyadari ada satu pekerjanya yang hilang. Arman. Supirnya menghilang. Suruh Arman datang ke ruang kerja saya jika dia sudah kembali. Ucap Bram dan bergegas naik ke lantai atas. Mereka semua yang masih ada di lantai bawah tampak berbisik. Entah apa yang terjadi sehingga Bram semarah itu. Beberapa orang dari mereka sempat melihat saat Bram menggendong Anita dengan terburu-buru. Mereka menceritakan pada yang tak melihat kejadian itu sehingga kini ramai di kediaman Bram membicarakan perihal apa yang terjadi pada Anita. Kembali bekerja. Tegas Karen. Semua orang kembali mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Sedangkan Karen bergegas menuju dapur. Dia membuatkan minuman dan membawanya ke ruang kerja Bram. Sesampainya di ruang kerja Bram, Karen masuk setelah mengetuk pintu. Bram tampak berdiri menghadap jendela. Pandangannya mengarah pada langit yang tampak mendung. "Tuan, saya buatkan minuman untuk Tuan," ucap Karen. Bram diam. Dia masih larut dalam pikirannya. "Tuan, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Karen penasaran. Bram menghela napas. "Bukan urusanmu," tegas Bram. Karen menghela napas. Dia tak mengatakan apapun lagi dan keluar dari ruang kerja Bram. "Bagaimana bisa ada racun di rumahku?" gumam Bram. Tak lama terdengar ketukan pintu. "Masuk." Arman memasuki ruang kerja Bram. Dia berdiri di belakang Bram dengan posisi agak jauh. "Tuan memanggil saya?" tanya Arman. Bram berbalik. Dia melihat Arman. "Dari mana?" tanya Bram. "Saya baru saja selesai membeli kebutuhan rumah," ucap Arman. Bram melangkah perlahan. Dia mendekati Arman. "Kenapa dirimu? Kenapa bukan asisten rumah tangga? Itu bukan tugasmu," ucap Bram. Dia sedang kerepotan. "Tuan, karena itu menyuruh saya," ucap Arman. Bram diam. Dia menatap lekat wajah Arman. Wajah tua itu seakan mengatakan kejujuran. Bram yang sebelumnya sempat mencurigai Arman karena menghilang di saat genting. Seketika rasa curiganya menghilang. Bram ingat betul. Beberapa tahun lalu dia menemukan Arman di jalanan menjadi gelandangan. Bram beberapa kali memberikan uang untuk Arman. Sehingga seringnya bertemu dengan Arman. Bram memberanikan diri menanyakan perihal kehidupan Arman. Nyatanya, Arman pernah menjadi seorang supir di sebuah perusahaan tekstil. Dirinya kemudian terkena PHK oleh perusahaan dan terpaksa menjadi gelandangan demi membiayai kehidupan keluarganya. Arman seorang kepala keluarga yang harus menghidupi istri dan 3 orang anak yang sedang menjalani masa sekolah. Dia tak memiliki pekerjaan lagi setelah terkena PHK. Setelah itu, Bram mengangkat Arman menjadi supir di kediamannya. Sebetulnya, di kediaman Bram sendiri sebelumnya sudah ada supir. Tetapi dia tetap mempekerjakan Arman. "Ya sudah. Itu saja," ucap Bram. Arman mengangguk sopan. Dia bergegas keluar dari ruang kerja Bram. Bram mengusap wajahnya. Tak lama masuk sebuah panggilan dari Clara. Bram tersenyum. Melihat nama Clara saja sudah membuatnya merasa tenang. "Ya, Clara." "Bram, kamu di mana? Aku ingin makan siang bersamamu," ucap Clara. Bram menghela napas. Semenjak Clara hamil, Clara selalu ingin bertemu dengannya dan itu membuat Bram merasa senang. Anak itu suatu keberuntungan bagi Bram. Karena secara tak langsung membuat Clara lebih dekat padanya. "Aku di rumah. Apa kamu tak ke butik?" tanya Bram. "Aku sudah memutuskan akan bekerja dari apartemen saja. Aku merasa lelah jika harus pulang pergi ke butik," ucap Clara. "Apa kamu masak?" tanya Bram. "Ya. Karena itu aku mengajakmu makan siang. Tapi, aku terlambat mengajakmu."
Karena aku baru saja selesai memasak. Ucap Clara. Ya, baiklah. Aku akan menemuimu. Tunggu aku. Ucap Bram dan memutuskan telepon. Bram bergegas menuju apartemen Clara. Di rumah sakit sudah ada Nico yang menemani proses operasi Anita. Setidaknya Anita tak sendirian. Bram juga ingin mencari ketenangan. Bersama Clara dia menemukan ketenangan itu. Asteris di apartemen Clara. Bram memasuki unit apartemen. Dia melihat Clara tengah duduk di meja makan. Bram berdehem seraya mendekati Clara. Sontak Clara beranjak dari duduknya. Dia berbalik dan tersenyum melihat Bram. Bram mengerutkan dahinya. Dia memperhatikan penampilan Clara. Dress yang begitu seksi membalut tubuhnya. Apa ini makan siang spesial? Tanya Bram. Clara tersenyum. Dia menyuruh Bram duduk dan langsung menyiapkan makan siang untuk Bram di piring. Kamu seperti itu di waktu yang salah. Ini bahkan masih siang. Keluh Bram seraya menutup wajahnya. Memangnya apa yang salah? Tanya Clara bingung. Pakaianmu. Ucap Bram. Clara melihat pakaiannya sendiri. Dia merasa tak ada yang aneh dengan apa yang dia pakai. Ini dressku yang sudah lama ku beli. Tapi belum pernah ku pakai. Aku tiba-tiba saja ingin memakainya. Lagi pula lebih baik dipakai sekarang. Sebelum perutku membesar, nanti. Pasti takkan cukup di tubuhku. Ucap Clara. Bram tersenyum. Dia mengambil piring yang di atasnya sudah terisi makanan. Clara duduk kembali di kursinya. Makan siangku benar-benar spesial. Ditemani makanan yang sepertinya lezat. Dan juga istriku yang begitu cantik. Ucap Bram kemudian memasukkan suapan pertama. Clara tersenyum. Dia merasa senang mendengar pujian Bram. Mereka makan siang bersama. Selesai makan siang. Bram kembali teringat pada Anita. Bagaimana keadaan Anita saat ini? Bagaimana proses operasinya? Bram sedikit mencemaskan Anita. Bagaimanapun Anita juga masih berstatus istrinya. Clara. Aku akan pergi. Ada sedikit masalah di kediamanku. Mungkin. Beberapa hari ini aku tak bisa menemuimu. Ucap Bram. Clara terdiam. Aku janji. Setelah semuanya selesai, aku akan menemuimu secepatnya. Ucap Bram seraya mengusap lembut kepala Clara. Clara tersenyum. Dia mengangguk. Bram mendekati Clara. Dia mengecup dahi Clara. Setelah itu dia memegang perut Clara. Jaga dirimu. Ucap Bram dan keluar dari apartemen. Clara bergegas membereskan meja makan. Setelah itu dia melanjutkan pekerjaannya. Clara melihat kain yang terpasang di manekuin. Kain itu tersambung satu sama lain dengan menggunakan jarum. Kain itu yang kelak akan dipakai Anita di hari resepsi pernikahannya bersama Bram. Pikiran Clara larut. Keinginan mengadakan acara resepsi pernikahannya bersama Bram terlintas di pikirannya. Sayangnya, itu semua tak mungkin. Clara hanya seorang istri di belakang layar. Anita lah istri Bram yang akan dikenal semua orang. Anita wanita yang akan dikenal sebagai Nyonya Bram. Bahkan Anita lah wanita yang diakui negara sebagai istri sah Bram. Clara menghela napas. Ada rasa enggan mengerjakan gaun itu. Tetapi dia tak bisa menghindari. Dia sudah berjanji akan membuatkan gaun itu bahkan sebelum pernikahannya dengan Bram terjadi. Dia tak bisa lari dari tanggung jawab pekerjaannya. Bersambung.